You gotta listen up. There's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much. How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, all I ever need is here with you. There's a place where we can go, where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know that I just wanna be with you. Baby, there is a place where we can go, where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know that I just wanna be with you. Selamat pagi Pak Zeni, General Manager Hotel X1 Balikpapan. Dan juga selamat pagi dan selamat datang ibu-ibu kita. Iya, dari Mintal juga Balikpapan, dan juga disertai dengan asisten yang selalu mendampinginya, Mas Hendra. Iya, tambah segar ya Mas ya, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Pokoknya hari ini banyak keseruan yang akan kita berikan ya. Kita akan membuka secara resmi terlebih dahulu, dan juga banyak presentasi yang akan dihadirkan. Pastinya sangat menarik sekali ya, dan jangan dilewatkan. Tentunya juga kita punya banyak hadiah, nantinya ada dokter. Iya, tentu saja. Dan esensi dari HIPTA yang kedua ini, kami persilakan kepada seluruh peserta yang saat ini sudah hadir, boleh untuk mingle terlebih dahulu keliling-keliling booth yang sudah dipersiapkan dan tentunya sudah dibuka saat ini. Ada 7 booth ya. Ada 7 booth yang dihadirkan pada hari ini, dan setiap booth pastinya punya sesuatu yang sangat spesial untuk seluruh peserta yang hadir di sini. Jadi silakan. Nanti juga ada sesi di mana kita bisa langsung berinteraksi nih Kak, dengan seluruh peserta, dan juga pastinya dengan moderator presentator dari masing-masing booth atau dari masing-masing produk-produk unggulan yang dihadirkan pada hari ini pastinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Sesko Sani. Saya sebagai Loss Promotion Manager di Hotel Four Points Balikpapan. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya juga atas nama Four Points Balikpapan mengucapkan terima kasih telah memilih hotel kami sebagai venue meeting dari event yang Bapak Ibu laksanakan pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekarang berada di ruangan intimate, yang dimana ruangan intimate ini berada satu lantai di atas lobi. Ruangan intimate ini dilengkapi dengan beberapa deteksi keamanan, seperti adanya smoke detector, adanya sprinkler, dan di area luar kita sudah menyediakan adanya fire extinguisher dan hidran. Di Hotel Four Points Balikpapan memiliki 3 tangga darurat, yang dimana tangga darurat pertama berada jika tadi Bapak melewati lift tamu, di sebelah kanan itu ada tangga darurat A. Jika Bapak dari ruangan ini keluar pintu ke sebelah kiri, itu ada tangga darurat B. Dan tangga darurat C berada di arah selatan, tepatnya itu di back office kami. Jadi apabila terjadi situasi darurat atau emergensi yang berhubungan dengan evakuasi, alarm akan mengindikasikan, mengirimkan sebuah pesan yang menyatakan adanya suatu indikasi, entah itu berupa alarm palsu atau merupakan alarm evakuasi. Jadi seandainya apabila terdengar suara alarm, Bapak Ibu dimohon untuk tidak panik, karena alarm tersebut belum tentu merupakan alarm evakuasi. Apabila terindikasi alarm evakuasi, emergency response team dari Four Points Balikpapan akan membantu Bapak Ibu untuk meninggalkan area hotel menuju tempat aman yang berada di depan hotel kami, tepatnya di depan rumah makan Sepinggan. Sekedar untuk informasi, hotel kami salah satu hotel yang bebas dari asap rokok. Jadi untuk Bapak Ibu yang akan
yang ingin merokok, kami sudah menyediakan tempat untuk merokok, tempatnya di sebelah kanan hotel. Di situ ada ruang kaca di mana Bapak Ibu bisa merokok di tempat tersebut. Karena apabila Bapak Ibu kami ketahui merokok di area hotel kami memiliki kebijakan bahwa seluruh yang kami ketahui merokok sekitar kami didenda sebesar Rp1.500.000. Jadi mohon kerjasamanya untuk tidak merokok di sekitar hotel kami. Baik, untuk di lantai 1 ini ada kamar mandi, ada musola. Untuk kamar mandi berada di sebelah kanan ruangan ini, tepatnya di balik tembok, dan sudah ada musola dan tempat wudhunya. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, sekali lagi saya sampaikan apabila ada keadaan darurat, mohon tidak panik, tetap berjalan menuju tangga darurat. Di tangga darurat sudah dilengkapi dengan exhaust yang dimana sudah ada pompa udara yang memastikan bahwa asap dan api tidak bisa memasuki ke tangga darurat. Jadi sudah pasti aman. Bapak Ibu, saya mohon tidak menggunakan lift apabila keadaan itu adalah kebakaran, karena lift akan homing ke ground. Apabila itu ada indikasi tsunami, baru bisa menggunakan lift untuk menuju lantai 10. Di lantai 10 kita sudah ada persediaan makanan kurang lebih 3 hari apabila keadaannya untuk tsunami. Jadi di atas kami sudah menyediakan. Sekian yang saya sampaikan. Apabila tidak ada pertanyaan, saya akan tutup untuk safety exit pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada semangatnya juga. Ya masih pagi loh padahal ya. Bagaimana kalau kita ucapkan selamat pagi? Iya. Semangat paginya biar makin berkumandang ya. Oke, tapi biar lebih semangat lagi, ini ada request ini. Aku melihat di belakang beberapa bapak-bapak cakep dari GM Hotel Balikpapan yang ada di belakang. Boleh dong kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk bisa di samping Pak Zuani dan Ibu Juanita. Iya. Masa yang dikenal cuma Pak Zuani sama Ibu Juanita aja sama bapak ini? Oke. Boleh maju ke depan. Wah, ganteng loh. Bapak General Manager kita ini Hotel Balikpapan ini ya. Bapak ini gantengnya kelewatan memang ya. Pak, mundur sedikit Pak. Mundur 3 langkah. Kerjaannya beliau. Iya baik. Terima kasih. Kita mau sapa semangat paginya untuk semua bapak ibu yang hadir di sini. Semangat. Ketika kita bilang semangat pagi, Yes. bapak ibu semua menjawab pagi. Boleh ya. Kita tes. Oke, 1, 2, 3. Selamat pagi. Luar, masih kurang kompak. Kamu lagi kita kan MGM. Saya gak ikutan. Boleh deh Eci. Semangat pagi. Tepuk tangannya mana bapak ibu yang paling luar biasa baik. Luar biasa sekali atmosfernya, berasa semangat, berasa antusias sekali kita pagi-pagi hari ini. Karena tentu saja dalam rangkaian acara pada pagi hari ini kita berkumpul bersama dalam acara HITA Hotel Information Technology Associated Kalimantan Timur 2019. Dan pastinya seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi, di sini telah berkumpul selain para GM juga ada siapa sih yang hari ini berkumpul sama kita? Tentunya rekan-rekan dan teman-teman IT Hotel ya, informatika dan teknologi hotel. Baik, tentunya ini adalah rangkaian acara HITA yang kedua hadir di Kalimantan Timur pastinya. Yes. Dan diharapkan semoga acara ini selalu kondisi setiap tahunnya bisa berlangsung ya. Benar sekali, dalam waktu 1 tahun loh selingnya acara kedua di 2019 ini sudah diselenggarakan, berarti sudah cukup sukses sekali menyambut yang acara pertama dan dilanjutkan dengan acara HITA yang kedua. Hari ini pastinya ini membuat ketagihan sepertinya Ketagihan. ya. Nah pesertanya juga, calon pesertanya juga agak lebih banyak dan lebih antusias yang kedua ini. Boleh dong kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman provider kita yang sudah bergabung saat ini. Mana suaranya? Boleh. Mana nih tepuk tangannya ini? Boleh ya tepuk tangannya ya? Nggak Ini apa-apa. masih pada ini kan, masih pada pagi kan, masih wow ini masih tercengang. Tadi pagi sudah disambut dengan but-but yang luar biasa. Yes. Masuk ke dalam ruangan disambut dengan tarian
yang luar biasa dan pastinya banyak rangkaian acara yang akan kita lalui pada hari ini. Nanti juga akan ada presentator yang akan menghadirkan materi yang pastinya juga tidak kalah luar biasa. Dan tentunya juga banyak vendor-vendor akan menyajikan produk-produk unggulan mulai dari software, hardware, antivirus, internet service provider dan juga managed service ya, untuk menjawab semua kebutuhan hotel yang ada di Balikpapan. Terutama juga di Kalimantan Timur, Pak. Iya, karena tahu kebutuhan hotel di Balikpapan ini calon ibu kota. Jadi calon tamu-tamu yang mau datang ke hotel-hotel bapak-bapak saat ini, sekarang ini bukan hanya kebutuhannya sebagai leisure atau cuma staycation saja. Jadi sebagai apa? Bisnis juga bisa. Bisnis juga, karena kita tahu bahwa Kota Balikpapan ini adalah kota jasa ya. Kota Dan salah satu jasa. jasa terbesar dari Kota Balikpapan adalah dunia perhotelan. Ya, jadi salah satu visi dan misi tujuan dari kita ini diadakan adalah mengupgrade sekaligus berbagi informasi dan juga knowledge untuk teman-teman IT hotel yang ada di Balikpapan untuk bisa terus memantau dan terus mengupdate apa sih teknologi-teknologi yang paling maju untuk kebutuhan dan juga servis Bapak Ibu di hotel-hotel masing-masing. Boleh Ya kan? Baik. Nah, mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, langsung saja kita akan terlebih dahulu mendengarkan speech. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Zuhaili selaku perwakilan dari Ikatan Hotel General Manager Associated Balikpapan. Kami persilakan Bapak Zuhaili. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua. Ini saya pagi dari Todong karena saya keluar berhalangan. Saya disuruh mewakili. Ya, anyway, ini event kita yang kedua ya setelah yang pertama sama kita. Saya ucapkan selamat dan sukses event kali ini, yang dimana yang tidak kita pungkiri kita hidup sudah di zamannya teknologi. Mau tidak mau, suka tidak suka, we have to face it. Jadi mudah dari event ini dapat menghasilkan sesuatu input maupun output yang bisa dari teman-teman kita, khususnya dari bidang IT, bisa mulai ya bisa membuat kita sebagai programmer, sebagai startup ya. Yang selama ini kita tahu hanya teman-teman besar. Kalau kita dari zaman dulu HMS sudah tumbuh kembang sangat luar biasa. Kemudian muncul beberapa HMS lain, di mana sekarang hampir juga semua hotel sudah menggunakan. Bapak Andi Aris, Presiden kita Indonesia yang sudah hadir saat ini. Pertama saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillah saat ini kita bisa berkumpul bersama-sama dan ketemu langsung dari Kementerian IT dengan tim dari kita kali ini baik dari kita ataupun teman-teman dari kami dari kita, karena kita sendiri adalah yang sudah kita ketahui bersama satu asosiasi non-profit association untuk IT di Indonesia saat ini, karena dengan perkembangan saat inilah ya akhirnya kita antara IT di Indonesia dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Kalau boleh saya sedikit menjelaskan, mungkin kita sendiri berdiri sejak 15 Juni 2015 dan kita sendiri saat ini sudah mempunyai legalitas yang sah secara hukum. Kita sudah mempunyai SK dari Kemenkumham, di mana kita sendiri bukan suatu organisasi yang ilegal, tapi kita itu sendiri sebuah asosiasi yang legal di bawah SK hukum Kemenkumham Republik Indonesia.
keduanya mungkin di sini juga saya tidak sendiri. Kebetulan saat ini seperti yang organisasinya di depan di KPK, saya tidak sendiri. Di sini saya berusaha teman perwakilan dari KID ataupun sebagai jabatannya dari masing-masing chapter. Mungkin akan bergabung juga dengan saya di sini. Bawah di depan agar saya bisa kenal bersama. Berarti kita mengundang teman-teman dari HITA Pak ya, anggota HITA ataupun chairman yang sudah hadir ini termasuk Bapak Soleh untuk bisa naik bersama Bapak Andi Aris. Ini mau diperkenalkan masing-masing siapa sih atau apa sih HITA itu ya Pak Andi Aris ya? Mungkin dari Kepulauan Kepri ada Pak Asad, sorry Pak Adrus. Pak Adrus, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Pak Adrus dari Kepulauan Riau. Selamat datang di Balikpapan Bapak. Iya. Dan ada Pak Asad dari Sumatera Utara. Bapak Asad dari Sumatera Utara. Horas. Mungkin tuan rumah dulu ya, bisa Pak Pramono dari ke depan. Dan sebagai tuan rumah Bapak Pramono. Juga dari Jawa Barat ada Ibu Dea. Langsung dari Jawa Barat. Meglis. Iya, Ibu Dea. Kakak Dea. Teteh. Boleh. Kumaha damang? Alhamdulillah. Selanjutnya Pak. Dan kalau sekarang ini di sini ada calon ibu kota. Iya. Ini calon daerah nanti. Calon daerah. Dari DKI Jakarta. Dari DKI Jakarta. Nanti kalau ini udah pulang ke ibu kota ya. Ibu kota kampung nanti. Tapi harus belajar bahasa ibu kota dulu ya Pak ya, nanti di sini Pak ya. Baik, sekali lagi. Ada lagi Bapak Andi Aris? Ya, mungkin ini dari belum tidak semua kebetulan yang hadir, di mana saat ini kita dengan chapter-chapter lain yang tidak hadir saat ini, kebetulan ada chapter Jawa Timur, Banten, Sulawesi Utara yang rencananya akan launching segera, dan Indonesia Timur. Jadi saat ini kurang lebih ada 9 untuk kita Indonesia, dan saya sendiri dari Indonesia periode 2019 ke 2021 dan juga sama. Dan satu hal yang perlu informasikan itu kepengurusan kita ini saat ini dibuat dalam satu periode yang sama, dalam artian pengurus kita ini yang diwakili oleh chairman masing-masing dari sektornya, masa kepengurusannya dalam 2 tahun, di mana tahun ini yang seperti Bapak Ibu yang di depan sebagai ketua chairman berarti pejabat masa berlakunya 2 tahun. Dan seperti di chapter kemarin saya sudah mengeluarkan SK untuk masing-masing chairman. Juga di sini saya juga mengeluarkan SK-nya untuk SK kita Kalimantan Timur dan SK CRP kita Kalimantan Timur. Dan itu berlaku untuk 2 tahun. Jadi kalau kita sudah berjalan 1 tahun, secara legalitas yang berjalan sekarang, kita Kaltim sudah berdiri dan sah secara SK, juga Pak Pramono sebagai chapter dari Kaltim masih berlaku 2 tahun ke depan. Mungkin akan saya serahkan di dokter. Baik, silakan Pak Pramono yang akan memberikan langsung. Tepuk tangan sekali lagi untuk HITA Indonesia. Sebelum kita sudah ini, saya ingin dari teman-teman masing-masing program untuk menyampaikan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Doni Irawan. Kebetulan profesinya dari Keraton Hotel Jakarta, dan sampai sekarang ini saya sudah bergabung dengan kita kurang lebih 2 tahun. Saya berharap rekan-rekan kita Kaltim semoga semakin sukses, terutama komunikasi antara IT itu sangat penting buat saya depan. Dan dengan adanya kita itu sendiri, kita menjadi lebih solid, dan informasi-informasi yang memang dulu kita dapatkan sekarang bisa kita
Kadin untuk seterusnya, dan semoga jaya, sukses, dan untuk Indonesia semakin maju. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus, saya dari Kepulauan Riau, tepatnya di Batam. Saya chairman dari ITA Kepri dan merangkap Vice Chairman ITA Indonesia. Sehingga aja banyak manfaatnya yang kita dapat baik dari profesi kita, dari properti, dan dari partner-partner semua. Jadi semoga kita ini makin maju dan bisa berkontribusi besar. Itu aja mungkin. Terima kasih atas undangannya Pak Mas Pram. Baru kedua kali saya ke Kaltim ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arsyad Mohan. Saya chairman di Kasubut. Saya bekerja di properti Ladi Medan. Dengan bergabungnya di HITA baru di 2019 kemarin, kita sebut berdiri di bulan 2, tanggal 2 2019. Dengan adanya HITA di Sumut, semua IT Hotel Akademi Sumatera Utara itu sangat antusias, dan saya berharap untuk di Kaltim, HITA Kaltim ini juga berantusias karena banyak ilmu yang kita dapatkan dari kita, dari perkumpulan kita, yang dimana dapat memberikan wawasan lebih jauh, wawasan lebih bermanfaat bagi teman-teman IT Hotel yang ada di Kaltim. Semoga kalau misalnya jadi Kaltim menjadi ibu kota negara Indonesia, itu akan lebih maju lagi. Amin. Ya, mungkin dari saya itu aja. Perkenalkan, nama saya Ria. Saya ketua dari chairman dari Jawa Barat, kita Jawa Barat. Kebetulan properti saya ada di Bogor. Pertama saya ucapkan terima kasih ke Mas Pram atas undangannya kepada kita Jabar. Jujur pertama kali saya ke sini, yang lainnya mungkin kedua kali. Jujur juga saya sangat suka sama Balikpapan. Yang pertama itu karena kebersihannya yang nomor 1. Dan juga saya berterima kasih kepada Bapak IHBMA karena sudah sangat mendukung kita untuk menjadi profesi di Balikpapan ini. Terima kasih atas dukungannya, untuk izinnya dari Bapak sekalian. Semoga kita kali ini semakin solid lagi, semakin sukses, solid kepada semua IT hotel di Kaltim ini, dan juga kepada seluruh profesi Kaltim yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak-Bapak IHBMA telah datang ke acara kita di Kaltim Timur, dan para tamu yang terhormat ini kita Indonesia. Terima kasih. Dan terima kasih kepada rekan-rekan HITA Balikpapan, HITA Samarinda, dan HITA Tenggarong yang ada Tenggarong. Oke, terima kasih. Terus buat para sponsor yang sudah masuk ke acara ini, saya ucapkan terima kasih untuk MIS, WIW, ITS, Asset, Icon Plus, Wahana, Piranti Teknologi, Internet, dan Datapro. Terima kasih atas dukungannya, supportnya untuk acara kita di Kalimantan Timur. Demi mempersiapkan menjadi ibu kota yang baru, mungkin kalau kebaikan teknologi di Kalimantan Timur itu akan lebih high teknologi lagi. Jadi Kalimantan Timur lebih cepat berkembang untuk di era digital saat ini. Oke, dari saya sekian dan terima kasih. Boleh tepuk tangannya sekali untuk kita Indonesia. Kita akan mendengarkan presentasi. Ya, ini yang tidak sabar pasti yang ditunggu-tunggu oleh seluruh peserta. Kita sudah menghadirkan beberapa presentator yang siap untuk memberikan presentasi terbaiknya. Yang pertama kita akan mendengarkan presentasi dari PT Mitra Integrasi Solusi
yang akan memberikan presentasi untuk kita semua. Jadi boleh bapak-bapak para general manager mohon izin, mungkin teman-teman dari PT MIS akan memproduksikan produk-produk knowledge dan juga produk-produk unggulan yang dengan mereka. Baik, dan waktu presentasi kami persilakan 45 menit ke depan, dan untuk sesi Q&A atau tanya jawab di 10 menit terakhir ya. Baik, dan presentasi PT MIS ini akan dibawakan langsung oleh Bapak Caleb. Kepada Bapak Caleb, dipersilakan Pak. Perkenalkan, saya Mulyadi dari Mitra Integrasi Solusi. Mungkin beberapa rekan-rekan di sini sudah pernah berhubungan dengan kami. Sebelumnya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ke Pak Andi sebagai Presiden kita dan Pak Pramono yang sudah memberikan kesempatan buat kami bisa hadir di Balikpapan Pak, untuk berpartisipasi dengan teman-teman di hotel di Balikpapan. Ya, jadi sedikit mengenai Mitra Integrasi Solusi, kami berdiri tahun 2015, belum lama, kita masih mau growth bareng-bareng dengan teman-teman kalian. Fokus kami di infrastruktur IT, ya, baik di server, di storage, di network, di UPS, data center dan sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu butuh berhubungan dengan IT, mau silakan, di depan ada booth yang kami sudah sediakan. Dan untuk mempersingkat waktu karena waktunya 45 menit nih, hari ini kami akan bawa 3 produk yang penting yang berhubungan dengan teman-teman IT di sini. Yang pertama nanti dari Pak Karel dari HP Aruba. Aruba itu lebih spesifik, nanti akan didiskusikan mengenai teknologi ASIC. Nanti yang kedua lebih penting juga itu dari Microsoft. Teman-teman dari Microsoft akan menginformasikan mengenai teknologi yang baru dari Microsoft, ya, khususnya mengenai license, ya, yang mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa Windows 7 akan berakhir di 2020 awal. Nanti beliau akan. Yang terakhir, ini juga lebih penting, lebih mengenai masalah power, APC, ya, kami bawa APC juga. Mungkin sekarang ini di Kalimantan atau di daerah tempat Bapak ada tegangannya mungkin ada yang kurang stabil, butuh backup power. Kami juga akan menjelaskan mengenai teknologi mengenai APC. Ya. Oke, kalau gitu saya panggil pertama kali Pak Karel untuk presentasi kok biar aku mengenai teknologi mengenai Aruba. Silakan. Perkenalkan, nama saya Karel, saya based dari Jakarta juga. Jadi kali ini saya akan coba presentasi apa yang terjadi dengan dunia hospitality, yang mana Aruba cukup konsen dan banyak produk-produk yang dibutuhkan di hospitality. Mungkin kalau kita tahu dari berdasarkan experience ekonomi dari seseorang yang menjual kopi, ya, biji kopi dari seharga $0,02 itu menjadi $2,75 segelas, itu adalah pengalaman yang sangat menarik. Bahwa kita tahu bahwa infrastruktur untuk hotel mungkin orang akan melihat bahwa wifi dulu orang tidak peduli, ya. Tapi sekarang di hospitality itu menjadi concern yang kedua. Yang pertama tahu apa? Breakfast. Jadi orang Indonesia itu suka makan. Variabelnya daripada breakfast. Yang kedua, wifi itu menjadi salah satunya untuk sebagai customer experience. Nah ini. Nah kemudian kita lihat bahwa bagaimana yang dulu hotel masih analog atau masih yang physical, yang belum digitalized, itu berubah. Kita sudah melakukan beberapa terobosan yang dimana salah satu contoh mungkin kita tahu door lock, ya, itu kan masih manual, nanti akan menjadi digitalisasi. Bagaimana? Nanti saya share. Nah kita coba membuat visi itu dari experience, dari simplicity, karena apa? Biasa kalau cari-cari susah pakai kita, ya. Nah, apa aja yang kita lakukan? Guest room automation, ya. Jadi kita sudah ada kerjasama dengan beberapa IoT untuk sensor-sensor di room, dan juga kerjasama dengan kayak OK Google, Amazon Echo, ya. Bagaimana security-nya? Karena kita tahu mereka tidak ada dorongan untuk IP45, semua Wi-Fi, wireless. Ya. Kemudian apalagi location based, ini sangat diperlukan untuk apalagi properti yang sangat luas, ya. Karena Indonesia hospitality, hotel-hotel Indonesia itu cukup digemari orang, kenapa? Karena kamarnya bisa besar. Kalau Bapak Ibu bisa ke hotel di Jepang, apalagi Jepang, ya, Hong Kong, sepi kamarnya. Sampai saya pernah nyewa itu saking sempitnya saya taruh koper di kamar mandi, gitu. Ada nggak ada tempat, gitu, ya.
Terus kemudian apa lagi? Mobile engagement. Sekarang semua orang kalau misalnya kelupaan bawa handphone itu lebih gelisah daripada kabur dompet, benar nggak? Apalagi di rumah ketinggalan ada istri gitu bisa buka, lebih gelisah karena nggak tahu ya. Tapi istilahnya adalah semua digitalisasi akan mulai dari pembayaran, booking, segala macam itu dilakukan melalui mobile phone. Dan makanya kita juga membuat terobosan untuk mobile engagement dari smartphone. Global ini daripada bisnis okupansi, bagaimana meningkatkan okupansi, terus kemudian owner value. Kalau saya invest IT infrastruktur, returnnya apa ya? Nah, itu kadang ceritanya kan, beli misalnya apa pasang accessory, pasang switch, baliknya untuk rekeningnya untuk owner apa ya? Nah kadang-kadang itu pertanyaan yang agak sulit, tapi kalau misalnya owner itu beli, dia nggak bisa menghasilkan begini, setuju kan ya? Nah itu adalah salah satu kekuatan daripada kita, sehingga IT itu sangat diperlukan di bisnis hospitality. Ya, jadi kita sangat peduli dengan customer walaupun berapapun jumlah kuantitinya ini sudah ini. Dan ini tipe ini sudah ikut kontrolnya dan tidak ada license untuk kontrolnya bayar per tahun tidak. As a platform, part of artificial intelligence segmen yang kita punya. Nah, basically video itu menjelaskan bagaimana AI itu bisa membuat customer itu lebih lebih engage karena kita bisa memberikan personalization, personal. Mereka sukanya baju apa, mereka sukanya Las Vegas, mereka ngapain sih gitu. Gak cuma datang ke Las Vegas, tapi mereka ternyata pengen merayakan ulang tahun ke-30 temannya gitu. So basically dengan AI itu kita bisa memprovide suatu personalization sehingga guest kita lebih engage. Nah, saya belum ingin sharing lebih tidak lagi ke arah AI atau conversation as a platform, tapi yang mau saya tekankan adalah modern workplace, tempat kerja yang modern untuk frontline workers. Terutama buat teman-teman hotel mungkin melihat dari sisi frontline workers itu ada bellboys, ada receptionist, ada concierge dan lain-lain. So that's why Microsoft itu concern sekali dengan productivity yang mereka punya. Oke, salah satu pilar digital transformation itu satu, empower your employees, berdayakan karyawan Anda. Oke, nah cara memberdayakannya bagaimana? Pertama, equip, lengkapi karyawan Anda dengan tools yang bisa meningkatkan productivity mereka. Kedua, optimize labor dan staff productivity dari mulai scheduling, task management dan lain-lain. Ketiga, sharing data bukan cuma buat manajemen aja, tapi juga buat frontline workers. Sekarang frontline workers itulah yang interact pertama kali dengan guest. 4, delight, buat mereka happy sehingga mereka bisa menularkan happiness-nya mereka ke guest, sehingga guest itu merasa lebih lokal. So basically 62% dia bilang bahwa research bilang bahwa customer engagement satisfaction itu dipengaruhi oleh frontline workers. Okay, basically frontline is your bottom line. And if you take a look at the research, 21 the employee engagement frontline workers kalau mereka engage itu bisa resulting in 21% of higher profitability, 10% of higher customer ratings karena mereka interact langsung. Lastly, 24% of lower turnover. So balik lagi ke poin tadi, IT itu harusnya bisa menjadi business drivers, not only cost cost center ya, tapi lebih ke business driver. Ya. Jadi apa sih End of Support? End of Support itu Bapak sudah tidak mendapatkan security lagi dari Microsoft, tidak dapat pembaharuan fitur, tidak mendapatkan pembaruan versi ataupun security lainnya ya. So jadi Bapak harus migrasi sekarang ke Windows 10 profesional atau dengan Office-nya adalah adoptional bisa di 2019 atau di Office 365. Di sini ada Automic. Automic itu sebetulnya kita bisa pakai buat pekerja sehari-hari ya, Word, Excel, PowerPoint gitu ya, buat operasional kantor. Terus yang kedua ada mail sosial. Biasanya kita kalau misalkan mau publish, misalnya kayak kita nih, kebetulan kan ada asosiasi, misalkan saya mau share satu konten atau share satu acara gitu ya, daripada kita mau share ke publik takut ada kesalahan, Bapak Ibu bisa share dulu menggunakan mail sosial Microsoft, itu ada Yammer dan Stream. Jadi mungkin lebih murah dibanding kuota internet Bapak ya sekalian gitu. Silahkan kalau mau coba, fitur-fiturnya tadi udah dapat ya. Office 365 Bapak cukup beli 100.000 aja sebulan,
Bapak bisa install sampai 5 device yang Bapak punya. Ya mungkin saya tahu di sini Bapak ada yang pakai tablet, ada yang pakai handphone 2, komputer, laptop, itu Bapak bisa install semuanya dan semuanya nge-sync. Karena datanya disimpan di OneDrive. Ya. Mungkin kalau misalkan yang belum ada yang mencoba, silakan kalau dia di meja ada kertas ya, ada kertas masing-masing. Ya. Bagi yang mau trial, silakan isi nama company-nya, namanya siapa, emailnya apa, nomor handphone. Silakan tulis, nanti saya akan kasih trial 1 bulan. Sekian aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ada 1 slide, cuma kita bikin nggak terlalu boring ya Pak. Bapak ada yang ditanyain silakan. Karena takutnya kalau cuma buatin slide doang, pas mau nanya lupa masih akhir kan Pak. Oke. Biasanya network design best practice ini yang bisa kita tawarin ke customer kita. Oke, jadi kalau di hotel zaman sekarang nih Pak, mungkin nggak kayak zaman dulu ya Pak. Hotel zaman sekarang orang pakai wifi juga di kamar mandi. Mereka expect kayak kamar mandi ini udah bisa ada wireless, udah bisa wireless itu aparatus putus gitu Pak. Nah, ini realitinya nih Pak. Kayak tadi malam baru nyampe, saya langsung nanya wifi-nya apa, karena di sini mungkin Telkomsel lagi jelek ya Pak. Mungkin langsung connect ke wifi. Nah ini gas-gas behavior yang kita sebagai customer hotel bisa datang ngapain apa aja sih Pak? Skype, WhatsApp call, maksudnya masih kita WhatsApp call lumayan yang hemat pulsa ya Pak. Sama WeChat yang pasti paling penting dan juga itu video streaming. Nah ini kadang yang jadi suka dilematis nih Pak. Sebenarnya bottlenecknya gimana sih di infrastruktur atau di bandwidth? Nah sebenarnya kalau dilihat di slide di sini ada nih Pak. Sebenarnya bandwidth yang dibutuhin buat buka video 1080 itu berapa sih gitu kan? Ini ada semua. Jadi bisa kita list. Nanti dari tim kita juga bisa bantu untuk sizing atau assessment kalau Bapak butuh. Kayak tadi Mbak Maria bilang. Ya ini tadi juga seperti dijelasin. Nah ini dia. Kadang kita suka analisa sendiri Pak untuk customer, reliable nggak sih networknya? Ada berapa SPOF itu single point of failure. Kadang core switch 1, akses switch 1 itu cukup Pak, tapi sekarang kita biasanya langsung redundancy. Backbone-nya ada 2 link, karena pengennya 2 kali 10 GB langsung direct ke akses switch. Terus performance sekarang customer yang datang ke hotel pengen wifi-nya oke. Kayaknya kita harus siapin jalanan tol yang oke juga ya. Sama kalau pakai rakas itu scalability. Kenapa scalability? Karena pilihannya enak, Bapak bisa pakai kontrol on-premise, cloud, tergantung Bapak. Sama simple, itu yang paling penting. Nah ini biasanya propose desain kita. Jadi dari core itu direct access switch, tapi ini cuma analogi aja Pak. Tapi biasanya kalau hotelnya kalau gede, biasanya dia selalu ada distribution switch. Nah ini poin plus dari kita dengan desain yang dipakai. Nah ini benefit-benefitnya Pak. Jadi dari core ke akses vertikalnya itu pakai 10 GB. 10 GB satu cukup, tapi kalau best practice kita 2 kali 10. Nah, enaknya pakai rakas itu Bapak kalau stacking per lantai itu bisa pakai DHC aja Pak, nggak perlu pakai stacking modul. Jadi lumayan yang hemat. Kalau stacking modul biasanya mahal kan ya Pak ya? Biasanya 1:2 harganya sama switch ya. Sama dari switch kita itu untuk kenapa kita selalu bilang rakas tawarinnya 10 GB karena SFP kita itu bisa pakai top. Itu yang seru Pak. Nah, apa ini paling penting? Penyakitnya di jaringan biasanya ada broadcast loop di teknologi yang kita tawarin. Biasanya layer 3 gitu ini selalu di setiap lantai. Kenapa? Pada saat ada broadcast, lantai itu aja yang down Pak. Jangan sampai ke core switch juga down. Nah, ini yang sudah sering ditanyain. Boleh nggak sih pakai chipphone di hotel gitu Pak? Tergantung.
achievement Bapak mau gimana nih, gitu ya Pak. Nah, achievement itu biasanya dipakai buat di rumahan, kayak kita di rumah saya juga pakai My Republic gitu Pak. Ya buat rumahan, tapi kalau saya di rumah jauh kerja paling istri yang dulu Pak. Tapi kalau kita di hotel, di kantor, di achievement, itu semua Pak. Tadi mungkin yang Bapak sampaikan masih lebih dominan ke frekuensi yang 2,4 di saya ingin tahu kalau 5G-nya di produk YB sendiri atau di rakasnya sendiri apa yang menjadi strong point-nya, karena isu 5G-nya yang sekarang ini dengan device-device yang sekarang ini kan memang masih cukup ada ya, misalnya walaupun dari sisi perangkat sudah ada 5G, tapi apa ya, interfacing ataupun komunikasi dengan device yang sekarang ini masih cukup, apalagi satu merek tertentu ya yang masih kayaknya masih alot mengenai 5G-nya. Nah dari Rakas atau YB-nya sendiri apa sih yang memang strong di pemerintahan di Jakarta Pak? Jadi kalau kita lihat, kita setelah assessment, kita cek data coverage-nya bagus. Biasanya kita masuk nih ke konfigurasi, biasanya konfigurasi wireless controller atau ada patch atau mungkin kita juga nggak menutup kemungkinan dari controller kita ada bug. Dari kemarin tuh ada bug untuk iPhone yang paling baru, itu ada masalah Pak. Tapi pas ada update lancar lagi. Nah biasanya kita selalu saranin pada saat ada masalah kita ngelakuin assessment sama reconfig. Halo, Bapak pakai Rakas, terus nggak tembus segini, kita bisa bantu tuning ses biar Bapak bisa tembus segini. Mungkin sekian dari YB. Kalau ada pertanyaan silakan Pak, kita nanti ngobrol-ngobrol di depan. Jangan sungkan. Terima kasih buat waktunya. Kita mau ice breaking kan bicaranya? Tapi kita kasih plakat dulu untuk ya, boleh kasih plakat. Kami undang perwakilan dari YB, Ibu Maria mungkin. Silakan Ibu Maria. Kami undang untuk menerima plakat. Pastinya dari kita dan yang kami rasa dari Pak Pram mungkin silakan Pak untuk menyerahkan plakat. I'm gonna hold you tight, 'cause you're the only thing that I mensupport Bapak Ibu sekalian menuju transformasi di hospitality. Terima kasih juga untuk para pelanggan kami, ada dari Mas Wan, dari Grand Senior, juga yang saya ingat ya, dari Swissbell, dan mungkin beberapa yang dari di sini. Untuk yang belum, kami tunggu undangannya untuk bisa kita bicara lebih lanjut dan lebih dalam lagi. Terima kasih, nanti dari Pak Didi Pak, produk spesialis kami untuk hadir ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau selama ini di hotel yang tradisional kan kita menggunakan koaksial, apakah itu analog, apakah itu Unity, apakah itu kabel. Tentunya kelebihannya dari sisi koaksial adalah headernya, misalnya itu lebih murah. Kemudian kalau untuk dengan digital DVD dan C bisa sudah ada HD channel atau EPG. Interaktif sudah bisa untuk beberapa kasus khusus, TV-nya bisa interaktif ya bisa. Tapi mungkin kelemahannya jika hotel header ini menggunakan digital, biasanya headernya akan lebih mahal karena kalau source-nya STP harus ada encoder dan lain-lain untuk sampai ke modulator segala macam akan lebih mahal. Kemudian ada perawatan di jaringan coax-nya yang kalau misalnya hotelnya sudah menggunakan ada jaringan IP itu jadi double kan, karena kan ada IP, ada jaringan coax lagi gitu. Kemudian fitur interaktif terbatas. Jikapun ada fitur interaktif karena biasanya offline, maka perlu ada update itu harus dilakukan satu persatu di TV misalnya. Dan hal lain lagi, kalau kemudian menggunakan C misalnya atau itu biasanya harus ada STB-nya kan. Karena biasanya TV standar itu tidak ada tuner C-nya. Nah ini harus menggunakan dua remote. Nah kemudian kita tahu bahwa sudah ada sistem tradisional IPTV. Saya bilang tradisional maksudnya ada awal-awal IPTV yang biasa gitu. Itu biasanya membutuhkan set-top box ya. TV di hotel itu kan biasanya tidak ada IP-nya, jadi misalnya harus ditambahkan IP set-top box.
yang lebih mahal biasanya set-top boxnya dibanding dengan yang non standar, dan juga sama karena IP TV itu membutuhkan signal IP untuk channel-channelnya, maka harus di-encode. Itu kalau misalnya source-nya memang masih analog atau kemudian belum menggunakan camcard, biasanya akan jadi sedikit lebih mahal untuk header-nya. Kemudian di sebelah ada genre baru, hotel IPTV sistem yang tidak menggunakan STB. Nah ini kelebihannya selain yang sudah ada semua di sini, juga remote kontrolnya cuma satu, jadi nggak perlu kontrol ada untuk TV dan set-top box terpisah. Itu sangat praktis dan juga memungkinkan untuk hybrid IP koaksial juga gitu. Jadi dengan satu TV yang ada koaksial inputnya dan IP inputnya, jadi kita tetap bisa menggunakan koaksial konten dari koaksial yang existing, tapi juga sudah bisa interaktif dengan IP kontennya. Bisa digabungkan dengan seperti yang digabungkan nggak dengan IPTV? Karena yang saya gunakan itu menggunakan STB. Tetapi untuk project saya selanjutnya dengan hotel yang sama, saya udah ganti TV dengan TV LG yang sudah 475 tadi. Udah. Saat ini saya menggunakan STB. Apakah dengan menggunakan icon, tadi kan Bapak bilang menggunakan icon tidak menggunakan STB lagi, ya kan? Itu menggunakan perangkat yang seperti apa? HN-nya digantikan karena apa? Saya sudah punya HN sendiri, saya sudah punya switch, saya juga sudah punya controller juga sendiri sudah ada. Jadi dari icon apa yang harus dirubah? Jadi tergantung tipe Pak. Jadi kalau misalnya Bapak punya yang ini, yang U misalnya, nah ini, yang ini. Kalau Bapak kayak ini, Bapak tinggal nanti kan di sini kita bisa sediain server LG-nya, server IPTV-nya atau dari Pegasa tadi, dua option. Kalau pakai server LG, tinggal kasih server LG IPTV-nya dan TV ini. Nanti IP stream-nya itu di-register di server itu, tinggal masuk sebagai channel. Oke. Untuk kontennya dari mana Pak? Konten tadi kan IP stream tidak ada kan Pak? Enggak, konten channel Pak. Konten channel gimana Pak? Konten channel kayak SEO dan lain-lain. Iya, tadi kan Bapak katanya udah ada header. Iya. Berarti kan sudah ada IPTV stream kan? Berarti sudah programnya sudah dalam bentuk ASI. Iya, itu tapi IP streamnya itu dari Telkom. Oh, oke. Tapi kalau HN-nya saya punya. Oke, berarti kan tapi dari sebelum header apa Pak source-nya? ONT. Gimana? ONT. Oh, berarti dari Telkom. Nah itu tergantung Pak. Jadi kalau misalnya Bapak dari Telkom kontennya, itu kan kalau misalnya di-clear bisa di-clear, di-decrypt sebelum Telkom tidak encrypt Pak. Nah itu problem. Karena kalau misalnya Bapak pakai Telkom dan dia tidak mau decrypt, berarti dia harus satu box. Saya mau saya kan itu adalah Telkomnya. Oke, kalau gitu berarti Bapak cari vendor atau partner program yang mau ngasih clear stream ke hotel Bapak. Oke. Dari icon bisa? Mereka kalau kayak ada biasanya sih selain Telkom mereka mau decrypt dari di hotel asal. Iya, menggunakan parabola Pak. Nggak masalah. Parabola. Maksud saya gini, dari icon bisa nggak menggunakan fiber juga gitu? Dari mana? Dari icon bisa nggak gitu menggunakan itu? Kita juga partner Pak, artinya gitu. Icon untuk IPTV juga menggandeng partner, kita open konten Pak, sebenarnya dengan MNC Pak. Gitu. Nanti kita delivernya pakai FO bisa, tinggal nanti secara kontrak kita bicara dengan MNC gitu Pak. Oh, berarti menggunakan MNC Pak? Iya. Konten channelnya menggunakan MNC? Betul, betul. Oke. Gitu. Jadi nanti dari sisi konten, kalau sudah ada MNC kemudian kita bisa drop IP di hotel Bapak, itu sudah keluar. Kalau pakai itu saya perlu tahu Pak, source-nya dari mana? Berarti kan pakai third party, bukan dari iconnya sendiri. Enggak. Itu yang makanya karena icon tadi bekerja sama dengan IPTV, berarti dong icon sudah punya channel dong, sudah punya IP stream dong. Iya, jadi berarti kan makanya saya tanya kembali gitu, kalau seperti itu ya sudah berarti kayak MNC. Iya, salah satunya ya. Jadi sebenarnya tergantung pilihan channel yang mau diminta gitu ya. Nanti kan banyak kita bisa kerjasama dengan beberapa juga. Iya, karena FTA kan juga banyak Pak. Nah gitu. Jadi kalaupun misalnya FTA malah kalau memang Bapak sudah punya header tadi, ya itu kan sebenarnya tinggal dimasukin sebagai nggak usah pakai header lain, sebenarnya tinggal dari internal juga bisa. Tergantung ini, tergantung. Let me be away from you. I'm gonna hold you tight, hold you tight.
'cause you're the only thing that I can't lose. I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. Profil dari Asset ini dari mana sih sebelum presentasi, ya kan? Asset ini kita dari Jakarta. Kalau produk kita ini memang antivirus dari Slovakia. Nanti kalau sebentar, jangan ngomongin produk dulu. Perkenalkan dulu dong. Namanya siapa? Statusnya masih single apa enggak? Iya kan? Harus gitu. Harus. Biar pada ya Bapak ya. Tadi aku susah-susah loh narik tim dari ACS ini. Sudah mau loh. Mantap loh. Nah, sambil tunggu nih, sambil tunggu Om satu ganti baju. Kita liatin terus dia. Harus pakai ganti baju. Oke, buka. Disuruh buka. Apa ukurannya? Jangan lah ya, bercanda deh, ukuran M lah ya. Ada ukuran XL? ada nggak ya? Masih ada nggak? XL coba carikan dulu, Freddy ya. Oke, gimana? Mbak, gimana Mbak? Jadi, gimana tadi? Jadi boleh, namanya dulu siapa deh namanya? Nama saya Laura. Bener nggak? Dibilang namanya siapa? Laura, nama panjangnya Cinta Laura ya. Bukan ya Mbak ya? Cuma mirip aja. Namanya doang ya. Iya. Nah, Mbak Laura sendiri ada berapa orang tim ke Balikpapan nih? Kita bawa 3 orang. Bawa 3? Cuma 3. Bertiga ya, oh baik. Ya, selamat datang kembali teman-teman. Teman-teman yang baru aja datang boleh langsung isi di depan. Silakan langsung duduk. Diminta tuh sama Mbak Laura dari SF katanya. Iya. Teman-teman yang ganteng ini, iya. Teman-teman ganteng di depan. Mereka perjalanannya jauh dari bawah. Nah ini dia. Pada semangat semua ya. Sudah semangat semua ya. Baik, silakan langsung kembali mendapatkan tempatnya. Mbak Laura, mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Boleh dipersiapkan dulu sampai hari ini. Masih semangat pagi semua? Semangat ya, udah kenyang soalnya. Sudah pas mereka nggak butuh kenyang, mereka butuh asap. Para ahli hisap sudah selesai ya tadi ya, sudah siap ya. Oke, baik, kita langsung lanjutkan saja presentasi berikutnya dari Asset Antivirus. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah kesekian kalinya ya dari kita Asset Indonesia atau secara company namanya Prosperita Mitra Indonesia untuk mensupport kegiatan kita. Saya sendiri beberapa kali untuk mengisi sharing terkait produk dan knowledge terkait perkembangan malware yang sedang misalnya heboh saat ini. Nah, saya akan mungkin banyakkan sharing ya. Jadi terkait produk hanya beberapa slide, tapi mungkin bisa langsung nanti jika ini bertanya bisa tunjuk tangan aja. Karena kita sifatnya kalau di S itu bicaranya adalah team discussion. Jadi lebih ke discuss, share knowledge. Jadi nggak ada kesan kita bisa lebih tahu, tapi kita sharing aja. Oke, materi hari ini adalah Asset Cloud ID. Jadi Asset Cloud ID ini sebetulnya adalah fokus di sisi penggunaan internet ya, akses internet, terutama fungsi cloud yang mungkin dimaksimalin oleh tim Asset. Oke, tak kenal maka tak sayang gitu ya Pak. Jadi kebetulan kalau di sebelah kanan ada layar, di sebelah kiri juga ada layar. Ini foto saya Pak, kebetulan batiknya sama ya, atau mungkin cuma satu kali ya. Jadi saya sendiri sebetulnya sudah pernah bekerja di perusahaan antivirus juga. Jadi dari 2007 Pak. Di logo yang kuning tuh, yang bawa gendong anak gitu ya. Dulu tuh antivirusnya Mapan atau G-Data. Nah, dulu saya di situ. Jadi sekitar 5 tahun sebagai
engineer juga iya, research juga iya, trainer juga iya. Jadi memang saya fokus di antivirus. Jadi portfolio ya. Jadi kita bisa ngubah Pak dari luar. Kalau misalnya itu kita ya ubah misal port ke dalamnya. Misalnya saya mau tetap pakai remote desktop ke dalam dari rumah saya atau dari sini deh, dari acara kita mau remote yang di kantor. Dari Mikrotik kita bisa forward aja. Misalnya remote desktop dari luar misalnya 4.000 ke dalam 3389, it's okay. Jadi sebenarnya baru bisa gunain Mikrotik buat port forwarding. Karena di saya juga begitu Pak. Di beberapa klien kalau memang dia nggak mau atau misalnya takut ada masalah case gitu kan, biarkan di internal jalan, tapi ketika hubungannya di luar dirubah. Jadi Bapak bisa port forwarding aja, diganti aja. Pokoknya IP luar kalau ngenalin 3389 ke dalam nggak bisa gitu. Tapi ketika pakai port tertentu dia baru bisa masuk. Nanti dari Mikrotik redirect kan, di redirect port 4000 ke IP ini 3389. Unilicense. Jadi kenapa bisa begitu? Karena SF license-nya adalah unilicense. Tidak melock, tidak mengunci. Tapi ada limitasi untuk retail. Ketika lebih dari jumlah berapa, misalnya ternyata satu license 5 device, kecatat yang connect ke internet itu ada 20. Kemungkinan ketika misalnya 25 keblok tuh license, kemungkinan. Sehingga misalnya ada license lagi, orang nyari lagi, oh yang ini bisa gitu. Karena biasanya yang paling banyak itu di dua Pak, Rusia sama Cina. License itu udah kayak sebungkus rokok gitu. Jadi satu itu 20.000 gitu kan, dia beli ketengan gitu kan, dijual dah di mana-mana begitu. Jadi udah bisa pakai nyoba-nyoba license deh. Jadi bukannya sengaja, tapi itu emang leak, license-nya leak. Dia beli, dia share, saya pakai, bisa Pak, di forum lah. Yang kedua pakai bisa, yang ketiga pakai bisa, yang keempat pakai bisa, yang ke-10 ini udah keblok gitu kan. Oh udah keblok, ini saya ada lagi. Ya udah muter-muter begitu. Jadi konsepnya license asset sebenarnya adalah unilicense. Itu yang bikin agak langsung itu sebetulnya. Saya ngajarin. Gitu ya. Kalau ada budget bisa beli ini. So diamond rings, all I ever need, Selamat siang. Bapak Ibu, masih semangat? Terima kasih semangatnya. Pertama-tama perkenalkan saya Bisyanto dari ACS Surabaya. Saya mengucapkan banyak terima kasih diberi kesempatan untuk kembali mendukung kita dari beberapa dari ACS Group mendukung event kita baik di Jatim, di Jabar terakhir. Mungkin kalau kita Jatim apa ada yang datang ya? Datang ya. Ya. Jadi saya coba akan sampaikan karena mungkin ACS beberapa teman-teman kita sudah ada yang tahu. Tapi kalau ada yang belum tahu, saya coba sedikit tentang company profile kami. Jadi kalau event kali ini kita disupport dari ACS Surabaya dan ACS Jakarta. Nah, ACS sendiri 91 mulai berdiri dan sampai sekarang tetap di IT, fokus di IT, nggak kemana-mana. Ada 4 pilar yang kita support sampai saat ini. Pertama adalah automatic identifier data collect mengenai barcode RFID. Kemudian IT infrastruktur, di sini mencakup network dan wireless. Kemudian yang ketiga adalah enterprise security system. Nanti kita jabarkan satu-satu lebih cepat. Yang keempat adalah enterprise business solution dan professional services. Kalau prinsipal kita ada cukup banyak, tapi nanti di tiap-tiap pilar itu sebetulnya untuk hotel itu ada solusi masing-masing. Instagram di depan itu mungkin Bapak bisa follow, kemudian post satu foto, mau mungkin selfie atau apa di depan, ada hadiah menarik dari kita. Terus kemudian jangan lupa Pak, Bapak Ibu nanti masukkan kartu nama di booth kita juga, itu ada bowl bisa dimasukkan.
Dan satu lagi feedback form, mungkin bisa di scan barcode-nya atau diketik alamatnya, nanti ada souvenir dari teman-teman. Sementara itu company profile saya minta Pak Denny untuk melanjutkan masuk ke Honeywell. Makasih Bapak Ibu sekalian. Saya dengan Denny yang mau membawakan satu solusi dari Honeywell. Solusinya ini lebih ke arah security system. Honeywell sendiri sebenarnya sudah berdiri 125 tahun yang lalu, lebih tua dari nenek kita sekarang. Tapi dia sudah membawakan solusi yang banyak untuk banyak gedung. Oke, ini adalah overview-nya dari Honeywell. Honeywell itu sebenarnya bergerak bukan hanya di bidang security aja, dia sudah bergerak di bidang aerospace, performance material and technology, safety and productivity solution, dan Honeywell building technology. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian di sini sangat cocok banget untuk di solusi Honeywell building and technology ini, karena dia ada security-nya, terus ada fire protection, ada home comfort kalau yang misalkan mau bikin home office, terus ada energi efisiensi, dan terus kemudahannya lagi adalah softwarenya itu kita bisa operate juga karena ada dalam bentuk API. Nah, pengen beli, coba kira pengen beli, tapi kita mau beli dapat lagi yang gratis lagi. Pertanyaannya, Ryzen itu asalnya dari mana dan sifatnya seperti apa? Pertanyaannya gampang nih. Yang pertama, kan tadi ada 3 faktor ya tentang security biar lebih powerful. Itu kalau dikawinkan pasti powerful. Saya dari Ruijie Network, Ruijie. Jadi ya itu saya dari Ruijie Network. Saya dari Jakarta bersama Wahana Piranti Teknologi sebagai distributor kami. Jadi intinya saya kesini adalah sebenarnya untuk pengenalan apa sih Ruijie itu, dari mana sih asalnya. Kita sudah 3 tahun di Indonesia dan Wahana adalah distributor pertama yang ada di Indonesia dari tahun 2016 menjual perangkat access point ya. Jadi perangkat access point di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah switch, managed switch dan unmanaged switch. Oke, bisa dilihat di China kita sudah top 3 di sana bersama dengan Huawei dan juga H3C. Kemudian kita sudah ada lebih dari 5.000 karyawan dan juga 8.000 lebih partner di seluruh dunia. Kemudian kita nomor 2 di China untuk wilayah market. Dan kita banyak sekali produk lainnya, tapi yang di Indonesia yang paling tenar adalah access point dan switch. Nah, untuk itu kita datang ke Balikpapan untuk menyebarluaskan lagi brand Ruijie ini. Nah, ini contoh untuk enterprise product dari Ruijie, mulai dari core switch yang paling gede, kemudian sampai dengan industrial switch yang kuat bertahan di suhu yang ekstrim dari minus 45 sampai dengan plus 80 derajat Celcius. Dan ini dari core, distribution, akses kita semua lengkap. Dan ada ini access point outdoor ya. Nah, hari ini saya mau fokus ke solusi dari Ruijie di 2019, namanya Ruijie Cloud. Apa sih Ruijie Cloud itu? Ruijie Cloud ini adalah sebuah controller, software based controller, dan ini yang paling kena di teman-teman adalah dia lifetime free dan unlimited registered device. Jadi mau berapapun access point yang mau diregister ke sini itu tidak ada lisensi sama sekali. Nah, ini cocoknya untuk teman-teman yang punya project, kemudian baru mulai instalasi HP tanpa perlu beli controller hardware-nya atau appliance. Kemudian semua sentral di Ruijie Cloud di internet, jadi tidak usah install lagi controller on premise, gitu ya. Kemudian untuk instalasinya juga lebih cepat, sampai dengan 50%. Oke, untuk cloud management, kenapa dia unified? Karena di sini sudah ada konfigurasi dan monitoring dan maintenance. Apa sih monitoring itu? Jadi di sini tuh ada overview peta di mana HP-nya diinstal. Jadi untuk teman-teman yang punya mungkin cabang hotel yang banyak sekali di Indonesia, itu bisa ketahuan di sini, bisa dimonitor dari satu dashboard aja.
Kemudian untuk konfigurasi basic, SSID, autentifikasi itu bisa di Luigi Cloud. Dan juga untuk maintenance, upgrade firmware itu juga bisa dari Luigi Cloud. Kemudian ada ini yang 130L, dia punya 4 port keluaran fast Ethernet, itu bisa di jumper ke IPTV ataupun ke IP PABX juga bisa. Dan ini sudah AC, jadi di dalam kamar itu sudah tercover dengan AC Wi-Fi. Kemudian ini yang outdoor sudah IP67. IP67 ini sudah integrated antenanya di dalam sana, direksional, horizontalnya 60 derajat, vertikalnya 30 derajat, jadi cocok untuk di luar ruangan. Nah, ini yang layer 2 plus ya. Jadi ini yang switch manageable, bisa di manage dari Luigi Cloud ataupun mau web GUI bisa, mau konsol, telnet, SSH bisa juga. Sudah support VLAN, interface VLAN, DHCP server juga sudah support, dan ini support VSU untuk yang 24 port ke atas. VSU itu Virtual Switch Unit, kalau mau stacking, mau menambah redundansinya, itu bisa pakai yang seri 1960. Tapi kalau yang murni layer 2, itu bisa pakai yang 1920, yang hitam. Ini support PoE output juga. Oke, ada yang mau tanya? Selamat sore, saya Doni dari Jakarta. Selamat sore, Mas Doni. Mas, saya mau tanya untuk Luigi sendiri. Kan kita tahu ya untuk produk wireless itu sendiri dari A sampai Z itu mungkin kelebihan dan kekurangannya itu ada. Iya. Tapi yang saya mau tanyakan, apa yang menjadi faktor kita ingin menggunakan produk A, contoh produk Luigi untuk kelebihannya memang berbeda dengan yang lain. Karena pada dasarnya, kalau misalnya secara awal kita beli web access point itu yang penting internet connect, kamu senang, selesai. Tapi kelebihannya memang dari produk-produk yang lain yang bisa saya. Jadi nggak perlu khawatir kalau barangnya kenapa-kenapa atau perlu support, perlu dukungan teknis, itu bisa kontak ke. Untuk yang SMB itu 3 tahun one-to-one replacement. Iya, untuk yang SMB ya. Tapi untuk yang enterprise itu ada berbeda tekniknya. Jadi barangnya harus dikembalikan dulu, direparasi. Tapi ya proses agak lama. Tapi untuk SMB langsung one-to-one replacement. Semua yang di depan tadi yang SMB product family itu one-to-one. Seperti itu. Jadi 2 utama. Pertama barangnya enterprise tapi dengan harga yang affordable buat teman-teman. Kemudian after sales-nya juga menarik sekali, 3 tahun garansi. Seperti itu. Kalau teknologi mungkin semua juga mirip-mirip lah ya. Kita nggak bahas masalah teknologi. Seperti itu. Mungkin bisa diberikan merchandise untuk silakan. Oh sudah? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Iya. Oke, dari belakang. Ini bukan bertanya, tapi menjawab pertanyaan ya. Jawab pertanyaan. Dikasih. Nanti yang terakhir saya balik tanya. Oke, silakan. Di produknya Luigi itu sendiri bisa maksimum berapa untuk dapatin traffic yang benar-benar bagus? Itu ada 3 yang di bawah keuntungannya. Sebutkan minimal 3. Kenapa harus pakai Luigi Cloud? Oke, terima kasih. Selamat sore. Kurang meriah deh. Selamat pagi kali ya. Selamat pagi. Alhamdulillah masih bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega. Ada beberapa sih yang DR nih sudah kenal saya karena saya dulunya mantan hotelier. Jadi saya rasa nggak usah terlalu banyak memperkenalkan diri ya, wasting time. Terus pasti udah pada ngantuk saya rasa. Jadi saya introduksi dulu, saya dari Sindata. Saya sebagai Business Development Associate perwakilan. Harusnya hari ini yang memberikan presentasi itu Bapak Rizky, tapi beliau kebetulan berhalangan hadir. Jadi saya dipercayakan membawakan presentasi, semoga tidak mengecewakan. Jadi nggak usah banyak tanya mesin biar cepat selesai. Bercanda.
Bapak Ibu sudah tahu kan ya business intelligence itu apa? Jadi business intelligence itu adalah sebuah proses data bisnis informasi yang dibuat untuk memudahkan biasanya sih para owner, general manager untuk menganalisa data sehingga bisa mengambil keputusan terutama untuk keperluan properti. Jadi biasanya para petinggi-petinggi di hotel butuh data seperti ini untuk mereview analisa data untuk mengambil keputusan bisnis. Kemudian, special multi property ini berguna untuk properti yang memiliki atau ada beberapa di lokasi berbeda seperti di layar. Contohnya ada Semerebro Bali, Bandung, Jakarta, dan Jogja. Template bersifat interaktif, jadi kalau Bapak Ibu klik, otomatis data yang untuk production versus budgeting juga ada seperti ini. Jadi bisa dilihat setiap saat in case untuk membuat keputusan. Mungkin hari ini mau jual berapa, year to date-nya produksinya berapa untuk di-compare, seperti itu. Jika perlu untuk presentasi, bisa langsung di share. Pilihannya adalah full screen seperti ini. Jadi lebih informatif serta datanya interaktif. Oke. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau tanya kamu sampai di sini? Atau enggak ini ya, karena yang datang ini nggak terkait ya. Lebih hotel memang. Jadi saya minta kalian merekomendasikan ke atasan ya, untuk dipakai. Jujur, ini jujur. Biar nggak tegang ya Bapak Ibu ya, bapak bercanda kayak gitu. To the point, saya memang jualannya ini. Oke, satu lagi ya, room revenue. Biasanya para petinggi-petinggi suka banget yang berkaitan dengan angka-angka pemasukan, revenue hari ini berapa, room rate berapa. Nah di sini juga ambil dari shop bisa dilihat tahun 2017 ada, 2018. Berita baiknya, jika Bapak Ibu sudah memakai VXP, sudah terintegrasi dengan VXP versi yang terbaru yang 11. Kemudian data-data di tahun sebelumnya masih bisa ditarik, jadi masih bisa di-compare, gak cuma pada saat bermigrasi atau data pada saat pemakaian BI ini. Oke, seperti janji saya, nggak berlama-lama karena berkaitan dengan angka. Biasanya kalau angka orang males ya, walaupun sudah diberi warna-warni supaya ceria dan interaktif. Seperti itu aja sih gambaran business intelligence yang kita di penawaran biasanya kita sajikan sebagai add-on. Tapi jika ada Bapak Ibu yang propertinya berminat, kita berikan free trial selama 1 bulan. Jadi nanti bisa kontak, booth saya ada di ujung sebelah kanan. Tolong mampir, saya tunggu. Karena kalau di sini panjang, masih ada pilihan berikutnya ya, Bapak Panitia. Mas Budi, selanjutnya masih ada yang ngisi. Ada. Udah? Oh udah. Saya 1 jam dong. Boleh kata 1 jam? Enggak kok. Saya juga udah ini. Karena saya rasa untuk bisnis intelligence kebetulan kan ini di acara iklan. Oh ya, sebelum saya juga berterima kasih kepada Bapak Pramono. Iya, Bapak Pramono, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, juga kepada segenap jajaran Hitam Kantin. Sukses acaranya ya, kami udah yang kedua kali ikut dari tahun kemarin dan tahun ini. Berkesempatan di tahun ini. Amin, pasti ada tahun depan lagi ya. Baik, seperti itu. Sebelum saya akhiri untuk presentasi yang sangat singkat ini, ada pertanyaan nggak? Saya tanya loh ini, nggak ada? Bapak udah jalan-jalan, capek Pak? Capek bosan? Belum lah. Masih semangat lah gitu kan. Semangat dong Pak, saya ada gini loh Pak, tapi Bapak harus kebut saya tadi. Kalau di booth PSP yang sebelah mana? Dari sini
keluar sedikit, belok kanan. Sengaja ditolong paling pojok ya kalian. PSB kan sudah tahu semua lah ya. Iya. Oke, kalau gitu Mas Budi. Terima kasih buat kita Kaltim. Semoga dengan eventnya hari ini, semoga kita Kaltim semakin maju, semakin jaya, dan semakin solid, bisa mengembangkan para member-member yang ada di Kaltim lebih bersemangat, lebih mempengaruhi teknologinya lebih baik, dan ilmu yang didapat di organisasi ini akan bisa bermanfaat untuk di properti masing-masing dan juga bisa menambah wawasan, menambah teman di seluruh Indonesia. Jaya kita Kaltim, sukses untuk kita Kaltim, dan jaya untuk kita ini.